Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berturut-turut 3 hari dekat-dekatnya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Lihat wajah antum ni, masya Allah, menambah keimanan, insya Allah. Tambah yakin. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita dalam majlis yang penuh dengan rahmat, sakinah, tambah mawaddah, yang didasari di atas iman dan taqwa. Semoga majlis ini bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, tolong-menolong dalam berbuat dosa atau menebar pemusuhan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan hati kita hati yang senantiasa mencintai kaum muslimin dan muslimat, yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka, sebagaimana Allah telah berikan hidayah kepada generasi pertama as-salafus salih, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah seperti yang telah mereka nikmati. Yang sudah mendapat, maka bersyukurlah kepada Allah. Yang belum, mudah-mudahan Allah segerakan hidayah, karena memang hidayah itu semata-mata taufik dari Allah, kemudian diikuti dengan usaha yang jujur, ikhlas, dan sepenuh hati untuk mencarinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah junjungan alam, yang pada kesempatan ini kita berusaha mengaji sedikit demi sedikit tentang warisannya yang disampaikan oleh para ulama kita. Dalam hal ini, pada kesempatan yang mulia ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, melimpahkan pahala dari ilmu yang telah ditinggalkannya. Demikian pula seluruh ulama kita, bahkan yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah tetapkan hidayah, Allah tetapkan istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Dan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan segera, diberikan ketabahan dan kesabaran, dan Allah bersihkan dari segala dosa, amin ya rabbal alamin, dan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral kiram, masih berkaitan dengan al-ilmu an-nafi', yang dalam hal ini adalah jelas padanya ilmu as-salaf. Ilmu as-salaf yang diambil dari sumber yang memang bersih.
Alkitab was Sunnah. Mereka menyaksikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik aturan dasarnya maupun aturan teknis dan pelaksanaannya. Alhamdulillah, Nabi diutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Oleh itu, apa yang Nabi boleh buat, sebagian besar umat boleh buat, karena di batas-batas kesanggupan anak manusia. Oleh itu, pelaksanaan agama ini secara lengkap dan komprehensif sudah ada tafsirnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bagaimana menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan wasail, sarana yang ada. Maka para ulama berijtihad melihat mana sarana yang masuk bagian daripada ibadah sehingga merubah hakikat ibadah, maka katakan ini al-wasilah allati hiyal ghayah, fa ahkamul wasail ahkamul ghayat. Hukum wasilah sama dengan hukum ghayat. Tapi ada yang wasilah yang tidak masuk bagian dari ibadah, cuman melancarkan atau memudahkannya. Maka yang pertama tidak boleh kecuali dengan dalil, karena ibadah itu tauqifiyah. Sedangkan yang kedua tidak memerlukan dalil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Al-ilmu nafi' punya tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah pada kesempatan yang lalu, bahwa di antaranya adalah melahirkan ketundukan, membuat seseorang semakin rendah hati dan tidak meninggi, dan sebaliknya yang tidak bermanfaat adalah menjadikan pemiliknya sombong, angkuh, dan ingin selalu ditinggikan atau selalu ingin dikedepankan. Tidak boleh sekali-kali duduk di belakang. Duduk ni majazi, tidak boleh dibelakangkan. Bahkan sebagian, bahkan sejajar pun tidak boleh. Yang lain harus di bawahnya. Ini bagian atau tanda, kata Imam Ibn Rajab, tanda ilmu yang didapat tidak bermanfaat. Sebab kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW sebagai a'lamu an-nas, manusia yang paling alim. Ya, ulama. Nabi ulama tak? Hah? Nabi ulama? Ya, nah. A'lamul ulama tak? Tetapi beliau senantiasa bersama umatnya, bersama para sahabatnya. Bukan yang senior-senior saja, bahkan yang anak-anak sekalipun duduk bersama Nabi SAW. Bahkan Nabi dengan anak-anak sangat akrab sekali. Awak kalian tengok anak-anak leisau kan? Lah mambu-ambu lulenya. Tidak. Nabi SAW maklumi yang namanya anak-anak pasti kerjanya tidak seperti bapak-bapak. Ya, sebab kalau anak-anak sudah kayak bapak-bapak, risau kita. Ya, anak babi ininya kan risau kita. Anak-anak memang sukanya main memang. Tapi kalau bapak-bapaknya ikut main, itu ajalah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW sampai-sampai duduk bersama anak kecil, di samping kanannya anak kecil, samping kirinya anak besar. Orang besar. Di samping kanannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Nabi hijrah umurnya berapa? 3 tahun. Jadi Nabi hijrah umurnya baru 3 tahun. Nabi wafat 13 tahun. Berarti masih kecil tak di masa Nabi hidup? Masih kecil. 3 boleh lah balik. Ajilah 3 boleh. 5 boleh, taib. Lah balik kan? Alhamdulillah. Belum balik. Anak kecil. Di samping kiri Nabi ada yang besar. Anak besar.
yang besar, sahabat paling senior Abu Bakar radhiyallahu taala. Nabi minum susu. Biasanya sahabat berebut itu dapat lebih, Nabi sallallahu alaihi wasallam barakah. Tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibolehkan. Dan tabarruk dengan selain Nabi tidak ada dalil yang sharih dan sahih dalam masalah ini. Walaupun khilaf di antara ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Yang sahih wallahu taala alam, supaya tidak klaim barakah semua orang, maka sebaiknya atau yang lebih sahih, yang lebih dekat kepada amalan as-salaf adalah tidak melakukan tabarruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil yang mendukungnya yang sahih dan sharih. Wallahu alam. Walaupun masalah ini khilaf di antara para ulama kita. Walhasil, karena yang di kanan ini lebih berhak dari yang di kiri. Melihat dari posisi kanan lebih berhak, karena sunnahnya kita serahkan yang sebelah kanan dulu, karena Nabi sunnahnya memberi yang ke sebelah kanan dulu. Cuman melihat senioritasnya, yang sebelah kiri lebih patut, harus dihormati, karena sunnah Nabi juga menghormati yang lebih tua. Kaum muslimin dan muslimat, tapi Nabi SAW minta izin dulu pada yang kecil ini, karena hak sunnah kanan lebih tinggi, lebih kuat kayaknya dari sunnah senioritas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu tidak mau. Tidak mungkin saya mendahulukan orang lain untuk mendapat bekas minum Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi serahkan sama anak kecil ini. Tidak dibelalakinnya, wah tidak ngeratin dah, kenek tongkau lu, tidak ada cerita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada Nabi, karena memang hak dia. Maka Nabi SAW hargai walaupun anak kecil. Maka ini juga perhatikan kaum muslimin, kalau ada anak kecil di saf depan nanti, karena kita yang terlambat, dia lebih duluan, jangan ditarik ke belakang. Jangan ditarik ke belakang. Walaupun ada sebagian dari kalangan as-salaf melakukannya, tapi pada umumnya tidak. Ada sebagian yang melakukan berdasarkan zahirnya hadis bahwa saf anak-anak itu di belakang bapak-bapak. Konteksnya adalah orang duluan bapak-bapak dari anak-anak. Kalau sekarang anak-anak lebih duluan ke masjid dari bapak-bapak. Kadang bapak cik montonnya pulang lah, wakili ayamonya. Ada yang seperti itu memang. Mereka jemput lah kan, nanti dijemput lagi. Nah, jadi Allah musta'an. Jadi diwakili oleh anaknya. Nah, sekarang Abu Bakar karena di kiri, Abdullah bin Abbas yang masih kecil karena di kanan, maka Nabi SAW tetap menghormati anak kecil ini. Begitulah akhlaknya Nabi SAW, tawaduknya, dan masih banyak contoh. Artinya orang yang berilmu itu harus menjadikannya lebih dekat dengan mad'unya, dengan siapapun, Walaupun hari ini gara-gara corona kita terlihat sombong sedikit. Iya tak? Golak tak nampak lah, nyala betutui. Kadang tak kenal ke, sana awak sen. Lupa enggak dan nyata, saya tengok tak. Astagfirullah. Kadang orang lah tahu katakan nak salam kan, nyata gang lah nak salam dulu, iya tak? Nah, kok nawa dan tak nak ben. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini tanda ilmu yang bermanfaat itu, dan ini yang diwarisi oleh para ulama ar-rabbaniyin yang senantiasa. Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, kita ambil contoh ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak segan-segan datang ke rumah muridnya untuk mengajarkan. Ketika Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ketika dijelaskan di majlis tidak paham-paham, sampai Rabi' mabuk kan, tinggal majlis dia. Kalau sampai dengan guru mabuk sarang jangan ya. Tapi Imam Syafi'i tidak. Dia datang, dicarinya Ar-Rabi' ke rumahnya, ajak duduk, lalu dia jelaskan sampai paham. Ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuka. Andainya ilmu ini bisa disuapkan, saya suapkan kepadamu. Akhirnya subhanallah, perkataan ini berkesan baginya. Akhirnya Ar-Rabi' menjadi salah satu
penyambung lisan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di Mesir. Rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i bukan tidak pernah berdebat, bukan tidak pernah bermunazarah, sampai-sampai contohkan membantah. Kalau orang Arab itu kan diskusi, tidak kayak kita. Kalau kita lembut bahasa tapi tajam, contoh sembilu lo tak tahu baik mah ngomong orang dek malam. Gitulah orang kita, bahasa halus bunyi. Ya mohon maaf ya, orang kita sopan santun tinggi, adab ya, cuma akhlak kurang. Orang kita sopan santun tinggi, lalu bebetun tangan kan, cium tangan ke syekh, tapi cawik depan syekh tak apa ya. Jadi akhlak kurang. Orang Arab betul adabnya kurang ya, saat bicara kayak sangit tapi akhlak tinggi, akhlak tinggi. Sudah contohkan bantai bertumbuk bisa makan lihat. Awak ndak jadi bertumbuk dah, tapi 5 tahun ndak bisa bersopan. Entah mana elok tahu tu orang tu dah ben. Iya. Tapi Nabi SAW dan para duat, para ulama rabbaniyin mengumpulkan antara adab dengan akhlak, antara sopan santun, etika, norma dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mana lebih hebat, akhlak apa sopan santun? Ya akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Jadi akhlak dengan adab harus diiringkan. Jangan adab masya Allah tapi akhlak kurang. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau menyebutkan lagi wa min sampai di halaman 80 kemarin. Wa qala Amrun, ya dulu terakhir beliau mengatakan kemarin, orang-orang dulu ulama di kalangan as-salaf mereka merasa tidak menganggap dirinya apa-apa walaupun mereka sudah sampai ke puncak kejayaan. Maka bagi mereka melepas jabatan setinggi apapun tidak merendahkan. Ya tidak. Misalnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dari pimpinan tertinggi jadi prajurit biasa. Ada juga yang gesek-gesek dia, masa jenderal jadi kopral ya. Itu bahasa kita. Dia bilang dulu saya berjihad lillah bukan karena Umar. Sekarang saya juga ingin berjihad lillahi ta'ala, mudah-mudahan saya dapat syahid. Tetapi beliau tetap mati di atas pembaringan. Tapi insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba asy-syahadata sidqan min qalbihi razaqahu Allahu asy-syahadata walau mata ala firashihi. Siapa yang jujur meminta kepada Allah mati syahid, tetap diberikan pahala syahid walaupun mati di atas pembaringannya. La ilaha illallah. Khalid bin Walid radhiyallahu taala ketika meninggal tidak kurang dari 80 liang tusukan baik pedang tombak yang ada di tubuhnya. 80 tahan ya. Ya karena memang beliau itu tercondong potot dia, kekuatan tenaganya itu. Setiap berperang pedangnya yang patah bukan tangannya. Jadi banyak pedang yang patah di tangannya. Pedang dia dan pedang orang lain. Kadang sampai dalam satu perangan 5 pedang berganti mana. Patah. Tangannya ndak apa. Kalau awak itu lah mampu pedal lah terkulai tangan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya liang tusukan pisau, tombak, khanjar dan sebagainya itu ketika beliau meninggal pautan ada sekitar 80. Radhiyallahu ta'ala Khalid. Intinya beliau tidak merasa apa-apa. Diturunkan itu baginya tidak turun. Sebagaimana seorang alim juga tak pernah bisa diturunkan. Jabatan bisa diturunkan. Makanya diturunkan jabatan bagi mereka tidak apa-apa. Tidak dipopulerkan orang bagi mereka tidak apa-apa. Tidak dikibarkan tidak ada masalah. Beberapa banyak alim yang tidak dikenali orang tetapi dia ilmunya lebih tinggi daripada yang dikenali. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan ada 2 orang alim, satu duduk sama-sama nuntut ilmu, yang satu ini tinggal di Baghdad, yang satu tinggal di Dinawar. Kalau orang kita bilangnya di Dainur, yang betul adalah Dinawari. Orang kita bilang Dainuri, sudah itu jadi Zainuri. Nah, jadi banyak nama Zainuri. Dulu dal kecian zal deh, jadi dia pun dek goyo dek apa contoh zal, jadi Zainuri.
bacanya bukan Zainuri dan bukan Dainuri, tapi Dinawari. Dinawari. Nah, seperti yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan. Kaum muslimin dan muslimat, yang satu tinggal di Dinawar. Dinawar itu ibaratnya ya Bangkinang dengan Jakarta lah. Baghdadnya Jakarta, Dinawar Engkinang. Engkinang. Nah, Bangkinang. Nah, yang di Dinawar ini asalnya lebih alim daripada yang di Baghdad. Cuman Baghdad ibu kota, akhirnya yang di Baghdad lebih dikenal daripada yang di Engkinang, daripada yang di Dinawar. Nah, apa katanya? Ditanya oleh murid, Syekh, bukankah dulu waktu belajar Syekh lebih direkomendasikan oleh guru-guru tuan-tuan daripada yang Syekh si fulan? Jawabannya, rafa'athu Baghdad wa wada'atni Bangkinang. Wada'atni Dinawar. Baghdad mengangkat dia dan saya direndahkan oleh di Dinawar. Nah, salah sendiri apa pulang kampung? Kenapa pulang kampung? Wa qala Amrun, jadi mereka menganggap dirinya tidak apa-apa. Oleh sebab itu tidak aneh di kalangan as-salaf itu, bila mereka ditanya tentang ilmu, dia disposisikan ke yang lain. Jangan tanya saya, di situ ada si fulan lebih alim dari saya. Datang lagi si fulan, dia bilang lagi, oh sebaiknya masalah ini jangan tanya saya, sebab di sana ada si fulan yang lebih alim. Akhirnya sampai ke yang pertama lah, saling menulah. Rasanya kayaknya di zaman ini susah ya. Di zaman ini susah. Yang ada adalah jangan tanya kecuali saya. Allah musta'an. Jadi bagi mereka tidak ditanya atau tidak jadi referensi dan rujukan itu bukan masalah, karena mereka menganggap dirinya nggak apa-apa. Sebab bagi mereka memberikan fatwa adalah sesuatu yang sangat besar tanggung jawabnya. Mufti itu atau qadhi itu seperti kakinya sebelah di neraka dan sebelahnya masih alun-joli ya. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, banyak di antara ulama yang menolak berfatwa. Sebab dia bilang, kamu dapat bagus solusinya, saya dapat bebannya. Kamu kan dapat jalan keluar dari pertanyaan itu, ya kan? Besok ketika ditanya sama Allah, siapa yang menyuruh kamu buat? Dasman katanya. Lepas dia kan dasman dipoluti lah. Allah itu kaum muslimin. Bagi mereka berat itu, berat. Makanya Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah, beliau di masanya termasuk ahli hadis paling terkesohor di Madinah, bahkan di Arab Saudi waktu itu. Kalau dia minta fatwa, dia bilang, ada anak Afrika datang kepadanya sambil kejar kan, Syekh, ini soal, saya ingin bertanya katanya. Dia bilang, Is'al Ibnu Utsaimin, tanya ke Syekh Ibnu Utsaimin, dia punya lisensi, saya tidak katanya. Sambil bergara dia tidak mau berfatwa kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kalau untuk fatwa hukum, dia serahkan ke ahlinya, karena bukan beliau tidak berilmu, karena ibaratnya seperti kata pepatah dulu, wa kaifa nufti wa malikun bil Madinah. Bagaimana kita memberikan fatwa padahal Imam Malik masih hidup di Madinah. Itu di zaman kaum muslimin, di zaman di mana orang-orang berfatwa sesuai dengan ilmu, karena di sana alhamdulillah rata-rata mereka berfatwa berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan arus pilkada. Allah musta'an. Arus politik dan kepentingan. Makanya di zaman itu orang berfatwa bukan karena kepentingan, tapi berfatwa dengan murni ilmu. Walaupun tentu saja yang namanya fatwa ada yang berbeda antara satu alim dengan alim yang lain, itu biasa itu. Kaum muslimin. Nah, apakah karena mereka berbeda langsung kita meragukan mereka? Tidak. Kalau itu tidak ada nanti yang bisa diterima ilmu. Kalau asal ada khilafnya, tidak bisa diterima fatwanya, tidak mungkin. Karena sebagian orang kita bilang ini hadis sahih, sana dhaif. Itu menurut anda sahih, menurut ini dhaif. Alhamdulillah tidak ada saya ketahui, bukan saya, maksudnya saya menukil dari ulama yang lain, menukil dari yang sebelumnya, bahwa umat ini tak ada satu pun ulama hadis yang sepakat mendhaifkan hadis sahih atau mensahihkan hadis
Baik, alhamdulillah enggak ada. Sebagaimana para fuqaha tidak ada yang sepakat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang tidak ada. Jelas? Maka berarti pintu bagi kita untuk mempelajari masih terbuka. Ya, kita mempelajari dalil mereka. Dulu mereka kan cari dalil. Kalau kita mempelajari yang sudah ada. Maka kalau kita talibul ilmi dan sampai pada mujtahid misalnya, mujtahid juz'i atau mujtahid mazhab, silakan. Tapi kalau masih jadi muqallid juga tidak masalah. Dia juga tidak masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi mereka itu hal yang tidak masalah. Artinya kalau mereka tidak dipandang atau tidak diangkat tinggi-tinggi, tidak merasa rendah, karena sesungguhnya mereka memang bahagia kalau seandainya ilmu itu, fatwa itu lebih ditangani oleh saudaranya. Allah musta'an. Kemudian beliau berkata, wa qala Amrun, berkata Amr. Amr di sini wallahu alam mungkin Amr bin Maimun al-Audi, karena ada masalah ini sering dinukil dari beliau, Amr ibn Maimun al-Audi al-Kufi, qala man qala annahu alimun fahuwa jahil. Siapa yang mengklaim dia sebagai alim, orang yang berilmu, sebenarnya dia masih jahil. Ini ijtihad beliau mengatakan ini. Ya, tidak 100% benar, karena ada kalanya seseorang alim itu harus menunjukkan dia alim. Ya, harus dia tunjukkan, karena masanya masa pembelaan. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah, ketika dihadapkan, semalam kita bilang, dihadapkan dengan Rasul Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad, yang senantiasa mengatakan Ahmad dan kawan-kawannya tak ngerti apa-apa, mata, tentu matanya tidak pandai berpikir, dia hanya menghafal saja hadis. Padahal Imam Ahmad memang hafal 1000 hadis. Bagi mereka hafalan 1000 hadis itu tidak berarti, yang penting pemahaman walaupun tidak hafal, kan itu bagi mereka. Maka Ahmad tidak pandai berpikir. Subhanallah ya, apa yang dipikir bocor ngopel. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika dihadapkan di depan khalifah, lalu dia katakan, ya Ahmad nazir haula, ya Ahmad tolong munazarah dengan mereka. Kata Imam Ahmad, haula laysu bi ahlin ayunaziruni ya Amirul Mukminin. Ini orang-orang tidak patut bermunazarah dengan saya, mereka tidak berilmu, mereka tidak berilmu. Sebab definisi ilmu itu adalah maqala Allah wa maqala Rasulullah. Yang mereka miliki apa? Qala Aristoteles wa qala Sokrates dan seterusnya. Mana yang tinggi ilmu Sokrates pada ilmu Allah? Tidak usah, tidak ada bandingannya. Ini tidak mungkin. Mereka ini bukan orang berilmu ya Amirul Mukminin. Teman karena dipaksa terus oleh Amirul Mukminin waktu itu, Mutawakkil, akhirnya Imam Ahmad bicara. Lalu dia sampaikan beberapa pertanyaan, tak satu pun bisa dijawab oleh mereka. Pertanyaannya sederhana, tolong sebutkan satu huruf yang diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau seorang dari sahabat yang mengatakan Allah itu tidak berbicara. Apa nungnya? Ini mau tidak ada nafal dia. Tidak ada yang hafal. Semuanya main kira dan rasa. Tidak bisa dia jawab. Ya. Sebutkan dalil dari Al-Quran, dari hadis atau perkataan as-salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Ada bisa jawab enggak? Allah tidak turun. Berkata Abu Bakar, salah nabirunya. Tidak mungkin. Tidak ada. Maka tidak ada yang bisa dijawab. Kalau mereka bertanya ke Imam Ahmad, kalau turun berarti pindah tiangnya kan, tinggi arasnya. Kan itu bahasanya. Kata Imam Ahmad, tidak mesti. Sebab berapa banyak sesuatu dan sesuatu tidak menempati sesuatu. Itu hukum Anda adalah mentasbih Allah dengan makhluk. Sebab raja kalau turun dari singgasananya meninggalkan singgasana. Hukum siapa ini? Hukum makhluk, bukan hukum Allah Ta'ala. Jelas? Dijawab semuanya oleh Imam Ahmad dengan logika yang logis. Ini ada logika yang tidak logis, berposong-posong.
Kalau pindah berarti meninggalkan. Kalau seandainya Allah di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Nya tengok di aras singgah sandara janon awo kan itu. Pakai analogi, padahal laisa kamitslihi syai'un. Jelas kaum muslimin. Jadi Imam Ahmad mengatakan mereka tidak berilmu. Memang nyatanya tidak berilmu. Orang seperti ini tidak apa-apa dia katakan alim. Bahwa saya berilmu karena saya menghafal dari Al-Quran sejak umur 9 tahun. Imam Ahmad sudah hafal berapa juz? Quran berapa juz ya? Tidak ada tambahannya. 30 juz. Umur 9 tahun dia hafal 30 juz. Rahimahullah ta'ala. Dan hafalannya antara hafalan surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah tidak beda. Awak je Al-Fatihah dan Qul Huwallah lah beda hafalan. Iya kan? Al-Fatihah dia agak lancar kan ya. Tiba di Qul Huwallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa kata Amr bin Maimun Al-Audi, siapa mengatakan dirinya alim, sebenarnya dia masih jahil. Artinya kalau maksudnya adalah menepuk dada, membanggakan diri, tapi di saat-saat dalam kondisi harus membuktikan diri seperti Imam Ahmad tadi, maka boleh mengatakan orang ini tidak berilmu. Tapi kalau tidak dalam kondisi ini, maka pada asalnya seseorang tidak boleh menonjolkan dirinya sebagai alim. Nah, wa man qala innahu mu'min fa huwa kafir. Ini berbahaya lagi nih. Siapa yang klaim dirinya sudah beriman, dia sebenarnya kafir. Ini ijtihad dari beliau. Ya, mungkin tafsirnya kita yang tidak paham. Ya, mungkin maksud beliau adalah entahlah, wallahu alam, dia mesti orang beriman yang lain tidak kan? Berarti karena kebanggaannya, kesombongannya, maka dihukum oleh beliau kafir. Ini masalah gaib. Masalah iman itu masalah gaib. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya melihat zahir amalan Islam kita. Zahirnya dia bersyahadat, maka dia muslim. Tapi apakah dia syahadatnya lillah atau karena kesempatan, karena terpaksa? Itu masalah gaib. Wa man qala fil jannah huwa fil jannah fa huwa fin nar. Siapa mengatakan dirinya masuk surga, dia masuk neraka. Ini juga kita tawakuf di sini karena tidak boleh menghukum seseorang masuk surga, masuk neraka, atau seorang beriman tidak beriman kecuali dengan zahir yang kita lihat. Wallahu musta'an. Wa min alamati dzalik. Tapi maksud beliau barangkali wallahu alam, karena bahasa Arab itu sering yang memakai bahasa hyperbola, mubalaghah. Jangan sampai mengklaim kita mukmin, jangan sampai mengklaim kita masuk surga, yang lain tidak. Artinya siapa yang nak masuk surga ikut saya, tidak. Maksudnya mungkin itu wallahu alam, tapi menghukum ini tidak boleh. Nah, wa min alamati dzalik, di antara tanda-tanda al-ilmu nafi' pula, tanda-tandanya ilmu yang bermanfaat pula, di antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat pula. Kalau tadi orang menyombongkan diri dengan ilmunya, sekarang tandanya pula adalah adamu qabulil haqq, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Kalau bahasa kita tongkau, pangoye, tak boleh, ngeyel atau ngeles, artinya dah jelas tetapi baginya tambah kabur. Ya, kita katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalilnya jelas dan tunjukkan dalilnya jelas, lalu dihadapkan dengan pendapat yang tak ada dalil sama sekali, lalu ini dianggap juga sebagai syubhat, berarti menolak kebenaran dengan dalilnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wal inqiyad ilaihi, dan tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya, karena memang di zaman ini banyak dari kaum muslimin kita terpengaruh oleh pemikiran, ya saya katakan ilmu kalam, sehingga sering mengatakan bahwasanya kebenaran itu tidak mutlak. Tidak boleh secara a priori mengatakan yang benar itu ini. Kan ini biasanya. Tidak boleh mengatakan yang ini benar, yang ini salah. Kaum muslimin dan muslimat, Allah katakan al-haqqu min rabbik, hak itu datang dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu menjadi orang ragu. Andainya kebenaran itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diketahui dan diyakini, tidak mungkin Allah katakan wala talbisul haqqa
bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, lalu kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Berarti Allah katakan kamu tahu mana yang benar. Maka tidak ada alasan bagi seseorang, ya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ajma'atil ummah atau ajma'atil ulama ala anna man istabanat lahu sunnah la yahillu lahu ayyatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Ijma'nya umat ini bahwa bagi siapa yang jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan bisa dilihat kaum muslimin, sunnah Nabi dalam keyakinan begini, ya tak? Kan ada sunnahnya. Kemudian sunnah Nabi dalam beribadah seperti ini, ya secara global dan secara tafsil, secara terperinci. Misalnya ambil salat misalnya, dah jelas salat Nabi dari mana dimulai, bagaimana salat Nabi, hayat salat Nabi, berapa rakaatnya, apa zikir, apa doanya, sejelas kan? Jelas tak? Terus ragu juga, kau masih khilafiyah juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sudah jelas kenapa dikhilafkan lagi? Ya, kalau sudah jelas kenapa dikhilafkan lagi? Sekarang nanti kalau masuk pintu khilaf semuanya, berarti boleh bahasa Indonesia salat, nanti ada khilafnya. Sebab ada yang mengatakan akan ada yang mengatakan boleh salat dengan bahasa Indonesia. Bisa dijadikan alasan filosofisnya, alasan logisnya, salat itu supaya khusyuk. Khusyuk itu kalau mengerti, kalau tidak ngerti tidak bisa khusyuk. Oleh sebab itu pakai bahasa ocu. Iya enggak? Hah? Atau kadang-kadang ada seperti orang kalau dengan bahasa Inggris lomak menyatakan cinta ke istri dengan bahasa Inggris, I love you. Kan lomak bunyi kan? Dan sayang ke kau nya. Tidak lah, kurang lama memang. Kayak cu. Iya kan? Apa lain tak dapat. Ada kawan dulu di Singapura, dia bilang, iya, saya Ustaz Dasman katanya kalau nak nyatakan cinta dan rindu pada istri lebih sedap lagi, lebih selesa lebih seronok lagi pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Melayu kurang pas rasanya. Awaknya masa azu je itu ya. Sana lewalnya bahasa acu lah. Denya sajak boso Joko dak adon tekanan dek dalenya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa sampai situ sih? Hah? Lain nyimak juga tak? Di mana simpang tadi? Hah? Pionya apa lah? Salat bahasa Indonesia tadi. Jadi kalau dibuatkan khilafnya semua, akan ada orang yang mengatakannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kalau sudah jelas sunnahnya, tidak boleh lagi kita tinggalkan sunnah itu mengikut perkataan siapapun. Kita tidak bisa mengatakan berarti ulama-ulama yang lain itu tak paham, itu urusan mereka. Yang urusan kita adalah ini sunnah Nabi SAW, ini urusan kita. Soal menilai ulama itu mana yang lebih paham, mana yang bukan, memang bukan level kita kaum muslimin. Abdullah bin Mubarak, Abdullah Mubarak atau selainnya ditanya tentang dua orang ulama di zaman tabi'in atau zaman tabi'in, Ibrahim An-Nakhai dengan Al-Aswad An-Nakhai, Al-Aswad ibn Qais Nakhai. Apa kata mereka, mana di antara dua orang ini lebih alim katanya? Kata Abdullah Mubarak atau selain beliau, dia katakan, laisa mithluna an nazkurahum fa kaifa an nufaddila bainahum. Ya, bukan kelas kami. Kalau kita tahu Abdullah Mubarak, ya, dia alimnya, alamul muhaddisin pula di zamannya, bukan kelas kita. Bukan kelas kita untuk menyebut mereka, apalagi membandingkan di antara mereka. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, warak kita seharusnya mengharuskan bahwa kita tidak membanding-bandingkan ulama. Cuman ketika yang penting bagi kita adalah iza stabanat lana sunnah, bila jelas bagi kita sunnah, tidak usah kita meninggalkannya, karena tidak boleh, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Ta'ala. Baik yang pendapat itu pendapat Imam Syafi'i misalnya, pendapat Imam Malik, dan demi Allah kita mungkin mengatakan kita lebih alim dari Imam Syafi'i. Tidak mungkin pula kita akan mengatakan bahwa kita lebih alim dari Imam Malik. Kalau ada yang mengatakan itu berarti sudah mengada-ngada, tidak mungkin. Jangankan kita, di imam tadi mengatakan yang lebih dahulu, mereka yang dahulu dari kita itu semuanya lebih hebat dari kita yang belakangan, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu, maka ketika seseorang menolak kebenaran dengan dalilnya, dianggap ini sebagai tanda oleh Imam Ibn Rajab ilmu yang tidak bermanfaat bagi yang memilikinya. Wal inqiyad ilaih, tidak mau tunduk kepadanya. Wat takabburu ala man yaqulul haqq, bahkan cenderung sombong terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Sombong terhadap orang yang mengatakan kebenaran, khususan in kana dunahum fi ayunin nas, apalagi yang mengatakan yang hak itu derajatnya lebih rendah dibanding dia di mata manusia. Orang sering begitu ketika yang menyampaikan kebenaran itu dari anak kecil atau dari ustadz kecil atau dari ulama kecil. Ulama besar kadang-kadang sombong dan tidak mau menerima, walaupun dalam hatinya iya itu sombong ini, tapi tidak mungkin aku ini nyorinya. Itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan itu memang halus mainnya kaum muslimin dan muslimat. Dia mengakui kebenaran yang ada pada saudara kita itu sangat berat, apalagi kita termasuk yang tidak sanggup untuk melakukannya, mengikutinya, apabila kita tidak ikhlas dalam berilmu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal israr 'alal batil, tadi menolak kebenaran, tak mau tunduk kepadanya, meremehkan orang yang menyampaikannya, kemudian tetap mempertahankan yang batil, sudah jelas-jelas kebatilannya, tidak usah dibela-belain lagi, jelas batilnya. Seperti ada yang melegitimasi apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam atas nama festival-festival budaya, misalnya ada perbuatan-perbuatan syirik. Festival apa contohnya? Sampai boleh mau kasih ya banyak, jauh les ya. Festival-festival misalnya bakar tongkang dan sebagainya. Kadang-kadang masya Allah ustaz lah tekan doanya. Padahal itu upacara memuja dewa-dewa agama Konghucu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang seperti ini kalau dilakukan, yang seharusnya diberikan teguran perbaikan, bukan memberikan alasan. Atau ada orang yang misalnya ya mengatakan bahwasanya melakukan sema dengan menyembelih kerbau, daripada diserahkan kerbaunya lebih baik kepala kerbaunya. Sana kena wangi dek jin sana. Kalian makan lama nyentuh deh nongkoin. Cuman untung leh jin aja di tulang. Orang jin suka di tulang. Cuma tak tahu tu ada tulang nama nya suka. Ya. Inya sana dia tulang tunjang kan? Nia sup tunjang wak bae. Jadi tandu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira dan rasa-rasa kita. Makanya semakin diberi jinnya, semakin mengganggu anak cucunya. Karena apa? Karena kita sudah takut syirik kepada Allah. Gara-gara itu akhirnya betul-betul syirikan itu mengganggu kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Maka hal-hal seperti ini tidak usah dipertahankan juga. Sebutkan bahwa ini batil, selesai. Kalau seorang mengatakan itu, kita katakan mungkin dia salah menyampaikan, ya semoga Allah memaafkan, dan kalau bisa besok jangan disampaikan lagi yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal israr 'alal batil khasyata tafarruqi qulubin nas. Oh, penyakit ini sudah lama, karena takut nanti masyarakat pecah. Ya, masyarakat pecah. Kalau disebutkan itu, tentu nanti orang tahu bahwa menyemak itu syirik. Maka nanti tidak banyak lagi yang hadir. Ketika tidak banyak hadir, non hadir bongi, non tidak hadir. Kalian tidak ikut
budaya, padahal itu syirik. Maka sebagian tidak menyampaikan kebatilan itu dan tetap mempertahankannya karena takut memecah belah umat, yakni khasyata tafarruqi qulubin nas, takut hati manusia itu bercerai-berai, yang satu ikut tauhid, yang satu tetap syirik, karena mereka tidak tahu. Guru kami dulu pernah menganalogikan, Syekh Ibrahim Asy-Syamsan pernah menganalogikan bahwa syirik itu sebenarnya semua kita takut syirik, pelakunya pun sebenarnya takut, pelakunya sendiri takut. Cuman syirik itu ibarat singa besar, ingat amat, singa yang siap menerkam. Lalu disampaikan cerita ke orang ini, singa itu berbahaya, cuman dia tidak pernah melihat singa, tidak pernah melihat gambarnya, tidak punya gambaran tentang syirik. Karena kalau syirik dibahas pecah, itu masalahnya. Ketika dibahas masalah syirik, masalah akidah, pasti akan ada gesekan. Orang biasa mau nikah pakai pecah telur, sekarang dikatakan itu perbuatan, nah kan itu. Tidak mau nikah di bulan Sopau, tahu Sopau? Sopar, sebab apa namanya, sial. Atau tidak boleh bepergian di hari Selasa, macam-macam. Ketika ini dibahas, akhirnya nanti akan banyak gesekan-gesekan. Maka sebagian mengatakan, jangan masalah akidah tidak usah dibahas. Dan ada yang sampaikan ke kami, ya Ustaz, jadi bahas masalah akidah umat dalam maksiat kini Ustaznya. Ternyata masalah syirik tidak masuk betul, tidak maksiat namanya, tapi lebih berbahaya dari maksiat. Apa sebab Ustaz? Kalau itu kan masalah ulama tidak sepakat Ustaz, khilaf juga mereka. Ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya kalau tidak dibahas memang aman, nyaman. Sebagaimana dulu Makkah ketika tak ada yang bahas syirik, amannya nyaman. Tapi setelah Nabi membahas, maka itu masalahnya. Jadi sebagian menahan ini supaya tidak terpecah belah manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Anak katakan kepada antum semuanya, orang mati dalam keadaan misalnya la qadarullah, sekarang kan orang bunuh orang tanpa sebab, ya kadang-kadang membunuh tanpa sebab. Memang Nabi sudah sampaikan ini akan banyak di zaman itu al-harj. Al-harj itu apa? Pembunuhan. Yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh, yang membunuh tidak tahu apa membunuh, tidak tahu yang penting bunuh sih. Etong kudiannya ada. Makanya di zaman ini nasihat Nabi kepada kita, tahan badan, tahan lisan. Tahan badan, tahan lisan. Jangan ikut menyuburkan fitnah dan jangan terlibat dalam fitnah. Itulah salawat, kalau tidak terlibat tidak bagar kan. Itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Nah, balik ke tadi, orang mati dalam keadaan, mohon maaf ya, membunuh orang, dengan mati dalam keadaan berkorban dengan seekor lalat kepada selain Allah, mana lebih besar dosanya? Ya, berkorban kepada selain Allah dengan seekor lalat, bukan kepala kambing, bukan kepala kerbau, seekor lalat. Ada wak belum potong gede nak lalat, wang dapat yang denda ni ada? Tidak. Tapi kalau kau boleh, si anu dapat denda dah, dapat. Jadi kaum muslimin dan muslimat lebih besar, lebih berbahaya. Maka seharusnya yang masalah syirik tak boleh diundur, tapi kalau masalah maksiat masih bisa diundur, jangan dibalik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita harus ingatkan, karena memang kalau yang rusak itu memang mesinnya, terpaksa bongkar mesin tidak ada onok-onok dah. Iya enggak? Sang menyalon motornya wawak juga kan, bagerinda ke, apalagi bongkar mesin. Nah, cuman kaum muslimin dan muslimat seperti kata Syekh tadi, banyak yang takut ke syirik tapi tidak tahu syirik itu seperti apa. Nah, ketika singo datang, tidak abe maksud itu singo dia kecen kucang raksasa, ma anjak kucang ni mah gantengnya kan. Iya, moto tajam, sungui apa nomor togak kan,
ikon apa? Abuah, lobek, badan atletis, iya kan? Akhirnya dakik kusuk-kusuk orang. Nya kalau singo sok kusuk canda-canda iyo lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah akhirnya diterkam ketika dia lalai. Jadi kita tidak tahu. Makanya ketika masalah syirik tak dibahas, manusia tidak tahu apa itu syirik, sehingga mereka terlibat dan tidak ada yang mengingatkan. Disitulah sebabnya kata Syekh kemarin dalam kajian kita tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, kita tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik tanpa sengaja, tetapi tidak boleh biarkan. Ya, tak boleh membiarkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mempertahankan yang batil dan tidak mau rujuk kepadanya karena takut memecah belah hati orang atau memisahkan orang dengan yang lain. Ini termasuk cara atau tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa rubbama adharu bi alsinatihim dhamma anfusihim wa ihtiqaraha ala ru'usil ashhad
liya'taqidan nasu fihim annahum 'inda anfusihim mutawadhi'un. Dan ada kalanya pula orang-orang yang seperti ini yang menolak kebenaran dan tetap mempertahankan kebatilan yang sudah jelas. Kalau yang tidak jelas masalahnya masih subuhan, masih abu-abu, bisa dipahami. Tapi yang jelas, yang jelas. Rubbama azharu bi alsinatihim, mereka mungkin dengan lisannya mempertontonkan seolah-olah mereka merendahkan diri mereka dan menghinakannya. Saya ini tidak ada artinya apa-apa dan sebagainya. Ala ru'usil ashhad, di hadapan khalayak ramai, liya'taqidan nasu fihim, supaya orang berkeyakinan pada mereka annahum inda anfusihim mutawadhi'un, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tawadhu, yang merendahkan diri, walaupun pada asalnya menolak kebenaran, mempertahankan kebatilan. Tapi untuk mengelabui itu mereka seolah-olah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendahkan diri. Fayumdahuna bidzalik, sehingga dengan demikian mereka pun dapat pujian. Oh, syekh itu masya Allah begini-begini dan begini, disebutkan kelebihan-kelebihannya. Bisa saja dengan masya Allah gampang menangis ketika berceramah dan sebagainya, padahal dalam hatinya selalu menolak yang benar. Wa huwa min daqaiqi abwabir riya, dan ini adalah pintu-pintu riya yang sangat halus. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kama nabbaha alaihi tabi'un, seperti yang diingatkan oleh para tabi'in. Kenapa para tabi'in? Mereka melihat perbedaan mulai nampak antara generasi sahabat dan generasi mereka. Sahabat itu seperti kata Ibnu Abi Mulaikah, saya bertemu dengan 80 orang sahabat atau sekitar itu, dia katakan setiap orang dari mereka takut kemunafikan terhadap dirinya. Nah, mereka melihat di masa tabi'in, tentu sebagian yang mengikut sahabat dengan benar akan meniru sifat sahabat, tapi yang setengah-setengah tentu akan setengah pula, apalagi yang seperempat, apalagi yang sepersepuluh. Makanya banyak diingatkan oleh para tabi'in, faman ba'dahum minal ulama, dan ulama setelah mereka, sebab semakin ke belakang semakin kelihatan perbedaannya. Kalau kita ambil sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana as-salaf, sahabat menyikapi, lalu ambil walaupun namanya sama, misal mohon maaf, nah, saya buat namanya Dasman, tidak ada sahabat yang bernama Dasman, itu masalahnya. Iya, kita ambil siapa coba diantaranya? Tidak buat Dasman, tidak ada nama sahabat Dasman. Ini kita nak buat namu nomo sama je sahabat Abu Bakar. Ya, kalau bangilah Pak Abu Bakar ke orang itu misalnya. Taib Utsman misalnya radhiyallahu taala anhu, dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Pak Utsman di masa kita, banyak bedanya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kenapa di hari ini lebih banyak peringatannya, sebab apa? Perbedaan sangat mencolok di antara generasi. Jangan di zaman kita, di masa tabi'in saja sudah banyak perbedaannya. Kita hari ini yang mengaji pun kadang dalam menyikapi perintah dan larangan Nabi masih pikir kok kalau dibuat kok kia masalah dia gosatnya, dia isan jalan ke tuan lainnya masalah. Ya, kemana ada yang nanya tentang satu masalah keluarga, tinggal di rumah mertuanya, ya ada begini. Ya tentu saja mertua belum ngaji, dia sudah mulai ngaji, tentu akan ada gesekan.
mintua suka dangdut. Nah, kan itu. Inya dek lah ngaji ndak amur dengan lagu je dangdut, lagu ilmu, lagu kasidah amur. Awak tinggal rumah mintua, matiin radio. Bongi mintua. Kan kesekan kan? Nak tinggal rumah mintua. Dompet tinggal ni. Mau capek nama lente. Mungkin bang kena bau kan sogan deh. Jadi tak mungkin dah. Oleh sebab itu ana biar katakan ambo yakin mintu onji ya. Kalau Quran kan tak bongi. Motin bongi mungkin. Tapi duin Quran kan tak bongi lah. Bongi je. Ah tidak apa jarang. Kalau gitu iya sabar dulu. Karena ada hal-hal yang lebih penting buat mertua itu cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau sudah cinta sunnah Nabi pasti cinta pribadi Nabi. Tapi kalau cinta pribadi Nabi belum tentu cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau cinta sunnah pasti cinta pribadinya. Tapi kalau cinta pribadinya belum tentu mencintai sunnahnya. Maka yang selamat cintai sunnahnya, pasti mencintai pribadinya. Ya enggak? Oleh sebab itu cintai sunnah, ajarkan beliau. Sabar sambil nanti kalau tidak je bisa ya siap-siap cari kontrakan. Siap-siap cari kontrakan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di saat banyak ya perbedaan-perbedaan tentu akan harus lebih intens peringatan. Lebih intens kita memperingatkan, tentu saja perlu dijaga tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak satu derajat semuanya, tidak satu derajat. Nah, afwan kama nabbaha alaihi tabi'un fa man ba'dahu minal ulama, seperti yang diingatkan oleh para tabi'in bahwa itu termasuk riya yang tersembunyi. Ya seolah-olah kita masya Allah menangis menyebut nama Allah, tapi pas dengar perintah Allah membantah. Ya, membantah. Ya, karena apa? Karena sebenarnya itu kadang-kadang tidak jujur dalam bersikap itu. Wallahu musta'an. Walaupun tidak semua orang yang menangis ketika mendengar nama Allah lalu kita katakan dia menipu, tidak, riya tidak boleh kita menghukum. Cuman ini peringatan bagi kita, ya, bagi kita jangan sampai masuk pintu riya tersebut. Jangan sampai pintu riya itu masuk. Bukan kita katakan bahwa setiap orang nanti menangis-nangis ceramah langsung oh ini riya. Tidak, bukan itu. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Karena tidak sedikit orang yang masya Allah cepat tersentuh. Masya Allah tabarakallah. Seperti kalau dulu Ibnul Jauzi kalau ceramah itu masya Allah, tak ada yang tidak menangis. Al Hasanul Basri hampir rata-rata orang menangis semajlisnya. Kalau kita alhamdulillah semua bergembira. Wa yadhhar minhum qabulul madh. Tandanya lagi orang seperti ini kalau dipuji-puji sangat senang. Kalau tidak dipuji berang. Nah, ada orang kalau dipuji masya Allah, tapi kalau disinggung sedikit tersinggung. Allah musta'an. Wastijlabahu, bahkan berusaha mendapatkan puji-pujian tersebut. Mimma yunafis sirqa wal ikhlas, yang bertentangan dengan kejujuran dan keikhlasan. Allah musta'an. Fa inna as-sadiqa yakhafu an-nifaq ala nafsi, karena orang yang jujur itu takut munafik, takut bersifat munafik. Tapi kalau yang merasa aman ini biasanya tidak jujur. Yakhafu an-nifaq ala nafsi wa yakhsha ala nafsi min su'il khatimah, dan senantiasa takut mendapatkan su'ul khatimah, buruknya kesudahan hidup ini. Wa huwa fi shughlin shaghilin an qabulil madh wa ihtisanihi, sehingga dia sibuk tak sempat menerima pujian dan istihsan, dianggap sebagai orang baik. Dia tidak pernah mikirkan itu lagi. Nak dipuji orang tak dipuji orang, nak diangkat orang tak diangkat orang, tak masuk pemikirannya, tidak ada masuk dalam pikirannya, karena dia sibuk mengurus dirinya. Jangan sampai ada kemunafikan dan riya masuk ke dalam dirinya. Falihadza kana min alamati ahli al-ilm an-nafi'
Oleh sebab itu kata Syekh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, di antara tanda orang-orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat, annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman, bahwa mereka tidak melihat ada bagi diri mereka suatu hal, yaitu hal ini artinya kebaikan atau kedudukan yang tinggi atau martabat yang dinaikkan, wa maqaman, dan tidak pula ada maqam. Kita kadang-kadang dibagi ini maqam khusus, maqam ini lain maqamnya. Enggak, bagi mereka enggak ada istilah-istilah bagi mereka. Wa yakrahun, ya, wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah, dengan hati, bukan dengan mulut, karena mulut ini gampang bercerita. Dengan hati mereka tidak suka mendapatkan tazkiyah. Tazkiyah itu aslinya adalah rekomendasi, artinya sepulan Masya Allah, tidak ada kecuali kebaikan pada dirinya, tidak ada orang ini Masya Allah semuanya baik, bulan baik, pokoknya seperti yang sudah meninggal kan, saya saksikan dia orang baik. Nah, kan ada begitu ya, sudah tidak lama citong makanya tanda sesuatu yang tidak disyariatkan itu, kaum muslimin dan muslimat, memang tidak tahan lama nih, hanya tren di waktu meninggal saja. Saya saksikan fulan baik, kan itu ya. Nah, bukan saksi dengan mulut, saksi dengan perbuatan, dengan sikap dan sebagainya. Ini kadang tak tapaso kau tituru sabu tak ganggai muncul wang bedandang jennya. Oh kata itu pasti baik, monggo sodok. Makanya Nabi tidak mengumumkan seperti itu. Nabi hanya mengatakan siapa yang disaksikan saleh oleh kaum muslimin, insyaallah saleh di sisi Allah SWT. Bukan mengatakan setiap meninggal hanya meninggal dalam keadaan mengebut gitu kan, elok nya masyaallah. Bukan itu kaum muslimin muslimat. Nyawa teman kreatif masyaallah. Ya yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah, mereka tak suka mereka dielu-elukan. Wal madh, tak pula disuka dipuja-puji, wala yatakabbaruna ala ahad, sehingga mereka tidak pernah sombong kepada siapapun, Qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang imam di masa tabi'in, alimul Basrah, khatibuha wa imamuha, beliau mengatakan innamal faqihu zahidu fid dunya ar-raghib fil akhirah. Orang yang faqih sesungguhnya itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan penuh harap kepada akhirat. Al-basiru bidinihi al-muwadhib ala ibadati rabbih, yang sangat ahli dalam agama, berilmu, kemudian al-muwadhib ala ibadati rabbih, yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Rabbnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dari Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri terkenal sampai ke Bangkinang. Ya, kan ada Pak Hasan Basri di Bangkinang. Nah, itu saking terkenal, di Basra asalnya, wafat tahun 110 Hijriah. Rahimahullah taala. Wa rahimallahu Haji Hasan Basri. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa fi riwayatin anhu, satu riwayat daripadanya, qal allazi la yahsudu man fawqahu. Lihat kaum muslimin, orang yang faqih yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak hasad kepada orang yang di atasnya. Tidak hasad kepada yang di atasnya. Sebab kalau hasad, tidak ada iman. Kata Nabi SAW, tidak berkumpul hasad dan iman dalam hati seseorang. Bila hasad datang, iman hilang. Bila hasad datang, iman hilang. Bila ada iman, hasad tak mungkin datang. Allah musta'an. Wala yaskharu mimman dunahu, dan tidak memandang remeh orang yang di bawahnya. Jadi tidak hasad pada yang lebih dan tidak memandang remeh pada yang kurang. Wala ya'khudhu ala ilmin allamu ajran, tidak mengambil upah dari ilmu yang diajarkan. Ini yang sebenar-benarnya. Berarti kita belum benar ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang sesungguhnya al-faqih al-zahid, yang zuhud di dunia di dunia. Kemudian wa hadzal kalamul akhir qad ruwiya an ma'nahu an Ibnu Umar min qawlihi. Yang perkataan terakhir ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari perkataannya, bukan dari hadis Nabi SAW, tetapi seperti kata muhaqqiq, sanadnya fihi man yusam, ada rawi yang majhul.
wa ahlul ilmi nafi' kullama izdadu fi hadzal ilmi izdadu lillahi tawadhu'an. Orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmu baginya, setiap bertambah ilmunya ini semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tawadhu itu yang pertama kepada Allah, walillah. Makanya Nabi katakan yang sombong itu yang menolak kebenaran. Yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan yang merendahkan orang. Menolak kebenaran dan batarul haq wa ghamtun nas. Wa khasyatan, dan tambah takut kepada Allah, wa inkisaran, dan tambah melebur, tambah rendah di sisi Allah. Maksudnya tambah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa zullan, dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, yanbaghi lil alim ay yad'a at-turaba ala ra'sihi tawadhu'an li rabbih. Seharusnya seorang alim itu mesti menaburkan tanah di atas kepalanya untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah berdebu kepalanya tentu adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang dianggap orang yang tidak terpandang. Fa innahu kullama izdadu ilman bi rabbih wa ma'rifatan bihi izdada minhu khasyatan wa mahabbatan. Sebab setiap bertambah ilmunya tentang Allah dan mengenalnya, maka bertambah takut dan cinta kepada Allah. Wazdada lahu dzullan wa inkisaran. Orang yang bertambah cinta akan semakin merendahkan diri di hadapan yang dicintainya, dan akan semakin melebur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda, dan akan disebutkan oleh beliau lagi tanda-tanda orang yang ilmunya bermanfaat, bahwasanya semakin berilmu nanti semakin lari dari dunia dan semakin berkejar menuju akhirat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, kalau umur masih sama panjang, akan kita sempurnakan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Mohon maaf dan terima kasih, tidak ada pertanyaan hari ini ya, semuanya jelas. Alhamdulillah. Terima kasih, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.